Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik jantung. Inspeksi. Meminta pasien untuk membuka pakaian bagian atas dan berbaring dengan rileks. Kemudian, lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki, dilanjutkan dengan inspeksi toraks. Perhatikan simetrisasi toraks, bentuk dada, dan pergerakan dinding dada saat pasien bernapas, dan perhatikan pula apabila ada deformitas seperti deformitas dinding prekordial atau keadaan asimetris. Perhatikan pula retraksi interkostal dan suprasternal. Kemudian, identifikasi letak ictus cordis dan perhatikan pula pulsasi daerah prekordial dan epigastrium. Pemeriksaan JVP. Pastikan posisi bed pemeriksaan pada 30-45 derajat. Minta pasien untuk rileks dan sedikit memutar kepala ke arah kontralateral JVP yang akan diperiksa. Dengan menggunakan cahaya penlight yang diarahkan secara tangensial, identifikasi sisi leher untuk mencari bayangan vena jugularis. Identifikasi vena jugularis eksterna dan identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Bila pulsasi vena jugularis interna sulit ditemukan, bisa dilakukan alternatif dengan menggunakan titik kolaps vena jugularis eksterna. Kemudian, cari angulus sterni, lalu pasang mistar tegak lurus di bidang lurus horizontal yang memotong angulus sterni. Identifikasi puncak pulsasi dari vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Kemudian, pasang mistar kedua secara horizontal dari puncak pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna, dan hubungkan ke mistar pertama. Kemudian, ukur jarak vertikal dari angulus sterni sampai ke titik puncak pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Palpasi. Dimulai dengan pemeriksaan palpasi apex cordis. Letakkan tangan pada prekordium dengan ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks. Telusuri ictus cordis ke arah medial, perhatikan lokasi ictus cordis. Bila teraba, palpasi dengan 2 jari. Tentukan lebar, kuat angkat, dan irama ictus cordis. Jika saat terlentang ictus cordis tidak dapat diperiksa, maka minta pasien untuk mengubah posisi ke arah lateral decubitus. Palpasi daerah basis cordis untuk mengecek ada tidaknya trail pada area trikuspid dan aorta yang berkorelasi secara anatomis dengan basis jantung. Palpasi epigastrium dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan pemeriksa di bawah prosesus sipoideus. Bila terdapat pulsasi, perlu dipertimbangkan adanya pembesaran ventrikel kanan yang teraba pada dinding inferior jantung. Kemudian lakukan konfirmasi dengan palpasi pada ICS 3, 4, 5 di linea parasternalis sinistra. Perhatikan pula adanya aneurisma aorta abdominalis dan pulsasi aorta abdominalis yang sering terlihat pada pasien yang kurus. Lalu dilanjutkan dengan palpasi dinding dada untuk menentukan ada tonjolan pada dinding atau tumor pada dada. Perkusi. Pertama, cari batas jantung kanan dengan menentukan batas paruh hepar. Melakukan perkusi pada linea medioclavicularis dextra. Setelah ditemukan suara dal, kemudian naik 1 ICS dan tandai posisi tersebut sebagai titik A. Lalu lakukan perkusi ke arah medial dan tentukan batas jantung kanan relatif dan absolut. Normal batas jantung relatif sekitar 4-5 cm dari linea midsternal. Selanjutnya, tentukan batas kiri jantung. Tarik garis sejajar dari batas kanan jantung ke linea mid-axillaris sinistra. Kurang lebih di ICS 4 atau 5 untuk menentukan kardiak siluet. Kemudian, ketuk ke arah lateral dan ke arah medial sampai menemukan suara dal. Batas jantung kiri relatif ada di linea medioclavicularis sinistra atau lebih ke media. Selanjutnya menentukan apeks jantung. Ada 3 cara untuk menentukan apeks jantung. Yang pertama, perkusi dari arah kanan ke kiri sejajar batas paruh hepar atau 1 ICS dari posisi A.
Cara kedua, lakukan perkusi dari lateral ke medial sepanjang ICS 4 dan 5 kiri, kemudian mengambil yang lebih lateral di antara keduanya. Kemudian, cara yang ketiga, tentukan ictus cordis atau apec cordis. Auskultasi. Dengan menggunakan sisi membran, letakkan stetoskop di setiap area katup jantung. Pertama, katup aorta di ICS 2 linea parasternalis dextra. Selanjutnya, katup pulmonal di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Kemudian, dilanjutkan dengan katup trikuspid di ICS 4 linea sternalis sinistra. Dan yang terakhir, katup mitral di ICS 5, 1 cm medial dari linea medioclavicularis sinistra. Tentukan bunyi S1 dan S2 setiap katup, dan tentukan apakah bunyi jantung murni atau ada murmur.